saudara-saudara terkasih dalam Kristus, semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bersuka cita karena Tuhan akan datang. Jumpa kembali dengan saya, Pater Dion Damis SPD, dalam Renungan Harian Embun Sabda, Senin 21 Desember 2020. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus, Natal selalu menghadirkan sukacita dan kegembiraan, bukan saja bagi orang-orang Kristen, tetapi juga bagi banyak orang di luar lingkaran Kristiani. Tentu setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda untuk bergembira. Pada umumnya, orang bersukacita karena hal-hal duniawi, dan ini tentu hanya sukacita di permukaan. Sembari tidak meremehkan sukacita yang bersifat manusiawi atau duniawi, kita orang beriman perlu menggali lebih dalam alasan sesungguhnya untuk bersukacita. Sabda Tuhan hari ini mengarahkan perhatian kita untuk melihat asal sukacita sejati. Dua bacaan hari ini memberikan gambaran tentang kegembiraan dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus dalam bahasa yang sangat manusiawi, emosional, bahkan agak sensual. Dengan bahasa cinta kaum remaja yang lagi mabuk kepayang karena cinta monyet, Kidung Agung menggambarkan kegembiraan seorang kekasih ketika menyambut dan menunggu kedatangan kekasihnya. Kekasih yang mendekat itu disamakan dengan kijang atau rusa yang meloncat-loncat di atas perbukitan. Banyak orang merasa tidak sreg dan ingin Kidung Agung itu dikeluarkan dari daftar kitab suci karena bahasanya sangat romantis, bahkan cenderung erotis dan tidak sedikit pun menyebut nama Tuhan. Namun kalau kita sadari, kisah keselamatan itu adalah kisah cinta Tuhan kepada umatnya. Maka Kidung Agung menggunakan bahasa alegori untuk menggambarkan cinta Tuhan kepada umatnya. Tuhan tidak akan berhenti sampai mereka menanggapinya. Dia menyebut mereka sebagai yang manis dan jelita dan mengundang mereka untuk datang kepadanya. Gereja telah memaknai puisi cinta ini sebagai ekspresi kasih antara Yesus dan para pengikutnya, dan juga antara para pengikut Yesus. Yesus sang kekasih dan kita adalah kekasih. Maka saudara-saudara, kerinduan dan kegembiraan kekasih dalam Kidung Agung ini seharusnya juga menggelora dalam hati setiap insan yang menantikan kedatangan Yesus. Dia sedang datang dan berseru kepada kita, "Bangunlah manisku, jelitaku, marilah." Sukacita dan kegembiraan yang sama digambarkan dalam Injil hari ini. Elisabet dan Yohanes, anak di dalam rahimnya, bersukacita menyambut kedatangan Maria yang membawa serta bayi Yesus dalam kandungannya. Sukacita yang tampak dalam reaksi Elisabet tidak semata-mata bersifat manusiawi, bukan karena berjumpa dengan sepupunya yang mungkin datang untuk membantu dia, tetapi lebih dari semuanya karena dia melihat sosok Bunda Tuhan, Ibu Tuhan dalam diri Bunda Maria. Dia merasa terberkati karena Ibu Tuhan datang mengunjungi dia. Ketika Elisabet menyapa Maria dan mengenal Mesias dalam rahimnya, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus
dan mengungkapkan kegembiraan atas pemenuhan janji Tuhan untuk memberikan juru selamat. Sukacita ini dirasakan juga oleh anak yang dalam rahim Elisabet. Yohanes bahkan sebelum Mesias lahir menunjuk pada kedatangannya dan melonjak kegirangan dalam rahim ibunya. Saudara-saudari, hari-hari menjelang Natal kita diajak untuk memfokuskan hati dan pikiran kita pada Dia yang akan datang. Maka luapan kegembiraan seorang kekasih dalam Kidung Agung, kegembiraan Elisabet, dan lonjakan kegirangan Yohanes Pembaptis dalam rahim ibunya seharusnya mewarnai hati kita dan hari-hari kita menjelang kedatangan kekasih kita Yesus Kristus. Jika Yohanes bahkan yang belum lahir bisa mengungkapkan kegembiraan seperti itu, kita yang memahami arti penuh kedatangan Kristus seharusnya diliputi dengan sukacita yang sama. Kita akan mengalami sukacita sejati jika kita memiliki kerinduan dan cinta yang kuat pada Yesus seperti Sang Kekasih dalam Kidung Agung. Kita juga bisa bersukacita jika memiliki ketajaman spiritual Elisabet untuk merasakan dan mengalami kehadiran Sang Mesias di tengah kita lewat sesama kita. Marilah kita memusatkan perhatian pada Natal yang sebenarnya. Semoga Roh Kudus yang meliputi Elisabet dan Yohanes juga meliputi dan menginspirasi kita pada hari-hari ini, sehingga kita pun mendapatkan anugerah sukacita sejati. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.